Brother and sister, apa kabarnya nih? Tentunya dalam keadaan baik-baik aja dan tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah, brother and sister, sekarang kita ada di channel Encyclomedi. Nah, di channel Encyclomedi ini kita bahasan tentang sejarah, sosial, budaya, kesehatan, dan berbagai macam ilmu yang wow gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang wow, ilmu ini sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Cuman kadang-kadang kita lupa atau mungkin kadang-kadang kita nggak seberapa perhatian dengan ilmu yang sederhana ini. Cuman di kali ini kita mau ngobrol-ngobrolin tentang bayangin, kita mau bahasin tentang tahu. Tahu. Anda tahu? Oh, kalau saya tempe. Beda ya, tahu sama tempe. Tahu dan tempe sambil digoreng. Tahu dan tempe sambil digoreng. Itu kan lagu-lagunya ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang tahu, sebelumnya jangan lupa tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sudah ya. Nah, hari ini kita ngomongin tentang tahu, sejarah tahu dulu ya. Tahu itu apa bener sih? Tahu katanya orang-orang tahu itu dari khas dari Indonesia loh. Apa bener tahu itu khas Indonesia? Bener nih. Nih, tak kasih tahu tentang tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu itu dari perasan endapan biji kedelai. Ini semua tahu itu. Tahu berasal dari Tiongkok. Seperti hanya kayak kecap misalnya, tauco, bakpao, bakso. Nah, nama tahu merupakan serapan dari bahasa Hokkien. Tauhu. Nah, yang secara harfiah berarti kedelai terfermentasi. Tahu telah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han. Sekitar 2200 tahun yang lalu. Kita sekarang 2020 loh. Itu 2200 tahun yang lalu sebelum wah gitu ya. Udah lama banget tahunnya. Lalu penemunya adalah Liao An. Ini penemunya, Liao An namanya. Yang merupakan seorang bangsawan, bangsawan loh. Cucu dari Kaisar Han Gaozu Liu Bang yang mendirikan dinasti Han. Ternyata penemu tahu itu adalah cucunya pendiri dinasti Han. Tahu ya kan? Versi tahu yang dikenal di Jepang adalah tahu sutra. Ini versi tahu yang dikenal di Jepang, namanya tahu sutra. Tahu sutra lebih lunak dan kurang tahan terhadap pengolahan lebih lanjut. Artinya tahu itu ya tahu mentahan gitu, karena nggak diolah lagi kan, udah olahan jadi tahu. Fermentasi dari endapan kedelai tadi dijadikan tahu. Kemudian dia nggak tahan kalau dimasak lagi, itu tahu sutra. Jadi biasanya dikonsumsi mentah. Tahu secara umum dibawa para perantau Cina ke seluruh penjuru dunia sehingga menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Lalu juga akhirnya ke seluruh dunia. Itu semuanya ya, ke seluruh dunia. Oh, seluruh dunia pasti mengenal tahu. Nah, tahu di Indonesia, ngomong-ngomongin tahu di Indonesia, tahu telah mengalami indigenisasi ya. Sehingga muncul berbagai varian tahu serta panganan berbahan tahu. Tampilan luar tahu ada yang berwarna putih maupun kuning. Ada yang tahu putih, tahu kuning, tahu hitam. Itu tahu gosong kalau hitam. Tahu gosong ngapain dia ngomong. Nah, karena populernya tahu menjadi bagian tak terpisahkan yang ditemui orang di tempat makan berbagai tingkat sosial di Indonesia. Biasanya bersama dengan tempe. Ini sak koncoan, tahu mbak tempe sak koncoan. Di restoran mewah ada tahu ada tempe. Di rumah makan yang sangat sangat mewah berbintang itu juga ada tahu tempe. Di warung-warung kecil ada tahu juga ada tempe. Di pinggir-pinggir jalan banyak orang yang jualan tahu ya kan. Di kereta ya tahu asin.
ngasong dulu. Kan aku hafal gitu ya. Jadi ternyata berbagai macam. Nah, di Kediri itu ada yang namanya tahu kuning. Ini menjadi ciri khasnya orang Kediri. Namanya tahu takwa. Itu di Kediri. Tahu ya Kediri ya? Kediri ke mana Kak? Ke mana? Jadi Kediri ya. bukan itu bukan ini Kediri itu ya nama satu kesatuan Kediri gitu ya. Dan juga di tempat lain terasosiasi dengan tahu adalah Sumedang. Tahu itu ya terkenal loh di Sumedang. Tahu Sumedang Mas, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Selain Kediri juga yang terkenal di Sumedang. Tahu ini masih terkait dengan kayak kembang tahu gitu ya. Dan tahu heu yang disebut sebagai kembang tahu. Ini sangat terkenal banget. Nah, kemudian tahu di Korea. Di Korea juga ada tahu, jangan salah. Karena dari Tiongkok tadi kan disebar ke seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, di Korea ini namanya dubu. Adalah tahu Korea. Dubu itu adalah tahu Korea. Orang Korea memanfaatkan tahu untuk berbagai jenis masakan. Referensi awal mengenai tahu di Korea dapat ditemukan dalam catatan Mehuin yang ditulis oleh Yisek. Jadi tahun 1328 sampai 1396. Wow, 1300 nih. Dalam satu puisinya, Yisek mengungkapkan kelezatan tahu yang baru saja dibuat. Ada puisinya tahu. Wow, ini di Korea tuh ternyata ada puisi tentang tahu. Berarti tahu memang udah nyampe ke sana ya. Ini kalau ngomongin tahu lagi, ternyata ada beberapa jenis tahu. Tadi aku ngomongin tentang jenis-jenisnya tahu. Kalau di Indonesia yang sangat terkenal itu seperti kayak tahu pong. Tahu pong, tahu pong, tahu pong itu. Terus tahu sutra yang tadi aku bicarain tentang tahu sutra yang nggak perlu dimasak lagi, itu namanya tahu sutra. Ada juga tahu putih. Tahu putih ya tahu biasa itu yang putih-putih itu. Tahu takwa itu tahu Kediri yang warnanya kuning ya. Nah, jadi kalau tahu takwa itu yang warnanya kuning yang tadi tak bicarakan tadi. Terus kemudian ada tahu coklat. Tahu coklat ini udah mateng kayaknya. Enggak ya, tahunya coklat memang. Tahu coklat adalah tahu yang tidak putih gitu ya. Atau tahu coklat adalah tahu yang tidak hitam. Kalau tahu hitam berarti tahunya udah gosong, enggak lupa enggak kebalik gitu ya. Kemudian ada tahu air. Tahu air adalah tahu yang apa ya? Tahu air ya. Aku belum pernah tahu air. Nanti aku lihat di tempat sini untuk orang tahu airnya. Kemudian ada tahu susu. Tahu aja ada tahu susu loh. Kemudian ada tahu Bandung. Tahu Bandung berarti tahu yang berasal dari Bandung. Terus kemudian ada tahu bulat. Tahu bulat digoreng di mobil. Enak. Itu lama ya. Tidak ada lagi. Tahu goreng dadakan. Digoreng aja dadakan. Nah, kemudian setelah ngomong-ngomongin tentang berbagai jenis tahu, ternyata di sini ada manfaat makanan tahu. Oh, manfaatnya makan tahu ternyata top. Ini yang biasa ngelecehin tahu nih. Teman-temanku biasanya tahu terus. Emang aku sudah harinya makan tahu soalnya. Nah, 7 manfaat tahu putih untuk kesehatan ampuh. Nah, ini ampuh mencegah osteoporosis. Tahu kan osteoporosis? Nah, nggak perlu jelasin lagi. Osteoporosis itu bisa dicegah oleh makan tahu. Kemudian mengurangi resiko diabetes low. Bayangin, diabetes aja terkurangi loh resikonya. Mengurangi resiko diabetes. Yang ketiga adalah meregenerasi kulit. Regenerasi. Jadi kalau misalnya makan tahu, nah kita jadi regenerasi. Mudah lagi nih. Yang keempat adalah cegah anemia. Wow, cegah anemia ya. Tahu mencegah anemia itu kayak apa? Mengurangi rambut rontok. Penting. Ternyata makan tahu itu mengurangi rambut rontok. Biar enggak mengurangi. Yang keenam, memperbaiki kerusakan kulit. Tadi ada meremajakan, terus jika kulit kita ada yang rusak, sel-selnya rusak, itu bisa diperbaiki kalau kita makan tahu. Bayangin, mungkin tahu sak kencang gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah mencegah menopause. Ibu. Ini tahu mencegah
menopause dini. Nah, itu tadi adalah 7 manfaat makan tahu untuk kesehatan. Oh ye, brother and sister, kita semua udah tahu apa sih tahu, sejarah tahu itu dari mana sih, jenis-jenis tahu apa aja sih, dan apa sih manfaatnya kita makan tahu. Thank you banyak udah gabungan di channel Encyclopedia, dan ketemu lagi kita bahaskan hal yang lain tentunya yang lebih menarik lagi. Oke, brother and sister, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Sampai di sini aja. Terima kasih. Thank you. Bye bye.